Kemudian permasalahan yang penting juga yang harus kita bahas di surat Al-Fatihah ini, meskipun pembahasannya kita adalah qiraah al-asyrah, namun karena Al-Fatihah perkara yang penting, masuk kemana bismillah? Apakah bismillah masuk kepada surat Al-Fatihah atau bukan? Maka ini pun perkara yang penting. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah Al-Fatihah itu masuk kepada surat Bismillahirrahmanirrahim. Apakah masuk kepada Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, atau dia bukan dari surat Al-Fatihah, tetapi dia adalah ayat yang pendek yang dijadikan iftitah pada setiap pembukaan surat yang baru. Maka para ulama telah terjadi ikhtilaf. Maka ikhtilaf dari yang masyhur di kalangan ulama dua pendapat. Pertama, innaha ayah minal Fatihah, dijadikan dia adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Berarti maknanya masuk kepada surat Al-Fatihah. Wa yuqra'u biha jahron fi sholatil jahriyah. Maka dia dibaca jahar pada salat al-jahriyah. Maka harus basmalah ini dibaca, tidak sah Al-Fatihah kecuali dibaca basmalah ini, karena dia dari surat. Pendapat yang kedua, innaha laysat minal Fatihah walakinaha ayah mustaqillah min kitabillah. Maka pendapat yang kedua, dia tidak masuk kepada surat Al-Fatihah, namun dibaca sama seperti surat-surat yang lain. Maka masuk kepada An-Nas dibaca Bismillahirrahmanirrahim, masuk kepada Al-Falaq dibaca, masuk kepada Al-Fatihah pun dibaca. Maka pendapat yang kedua, Al-Fatihah bukan dari Bismillahirrahmanirrahim ataupun Al-Basmalah bukan dari surat Al-Fatihah. Paham sekarang masalahnya? Lalu mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih adalah pendapat yang kedua, bahwa dia tidak termasuk Al-Fatihah. Berarti kalau begitu Al-Fatihah kapan dimulai? Ataupun bacaannya dari mana? Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun karena dia Bismillah ataupun Al-Basmalah ini iftitah pada setiap salat, pada setiap surah, maka dia dibaca sebagai awal dari surat saja, kecuali surat Taubah. Maka pembacaan surat Taubah tidak ada basmalah. Lalu mana wajah pendalilan ataupun dalilnya? Maka dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab atau bi ummil Quran fahiya khidajun salasa marrat ay ghairu tamamin. Barang siapa yang salat tanpa membaca Al-Fatihah, maka dia itu salatnya kurang. Faqila li Abi Hurairah, inna nakuna wara'al imam faqala iqra biha fi nafsik. Maka ini fatwa dari Abi Hurairah, dan ini pun menjawab bagi orang-orang yang kalau kita salat berjamaah maka boleh kita tidak membaca Al-Fatihah. Maka dikatakan penanya, jika kita di belakang imam, maka bagaimana? Apakah cukup kita diam mengikuti qiraahnya imam? Dijawab, iqra biha fi nafsik. Maka baca kamu. Tentunya tidak jahar, pelan-pelan, harus kamu membaca Al-Fatihah sendiri. Maka ini fatwa dari Abu Hurairah bagi para makmum untuk masing-masing membaca. Maka hadis qiraahnya imam adalah qiraahnya makmum, hadis yang tidak sahih, dan di sini
terutama Al-Fatihah harus membaca, maka difatwakan oleh Imam Abi Hurairah bahwa setiap orang harus membaca masing-masing. Karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, atau man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahuwa khidaj. Maka dia itu adalah khidaj. Makna khidaj adalah dalam keadaan tidak sempurna. Maka ini fatwa dari Abi Hurairah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu sholata baina abdi wa baini nisfain. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu aku jadikan padanya doa untukku dan untuk hambaku, dibagi menjadi dua. Wali abdi, maka untuk hambaku, masa'ala, apa yang dia minta kepada Allah. Contohnya, fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Lihat di sini dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebutkan bismillah dahulu. Maka maksudnya ini untukku. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim, begitupun untukku. Maka Allah berkata, kalau Allah Ta'ala di saat dibaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Wa idha qala maliki yaumiddin, ataupun maliki yaumiddin, qala majadani abdi. Fa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hada baini wa baina abdi wali abdi masa'al. Maka ini adalah doa dari hambaku untukku, kepadaku. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini untuk hamba meminta kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala hada li abdi wa li abdi masa'ala. Maka ini adalah untuk hamba-hambaku. Dari sini para ulama beristimbat bahwa Al-Fatihah itu tidak ada basmalahnya. Karena Allah mengatakan Al-Fatihah itu dibagi dua. Untuk hambaku doa dan untukku pujian. Maka dimulai oleh Nabi Alhamdulillahirabbil alamin, dimulai dari Alhamdulillah, bukan dari basmalah. Dan juga kalau dibagi dua bagian maka dia menjadi 6. Mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ini setengah untuk Allah, pujian untuk Allah. Dan mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 3 doa dari hamba untuk Allah. Maka dari sini diambil pendalilan di riwayat Imam Muslim ini bahwa alhamdulillah yang pertama, Ar-Rahmanir Rahim yang kedua, Maliki Yaumiddin yang ketiga. Ini semuanya hak Allah dari surat Al-Fatihah. Mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang keempat. Dan di sini ditambah ihdinas siratal mustaqim, meminta petunjuk, maka doa kepada Allah, siratal ladina an'amta alaihim, dan seterusnya. Maka 4, 5, 6 ini bagian untuk hamba. Sehingga pas hitungannya adalah 6. Maka 3 untuk Allah pujian dan 3 untuk hambanya di saat meminta. Maka ini yang disebutkan di dalam hadis tadi dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis qudsi, yaqulu qala Allah Ta'ala, bahwa Allah yang
berfirman di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Aku membagi doa ataupun surat Al-Iftitah itu dua bagian. Bagian untukku kata Allah dan bagian untuk hambaku. Dan bagian untukku adalah pujian dari alhamdulillah sampai kepada Maliki Yaumiddin. Ini 3 ayat. Dan tadi disebutkan nisfain, maknanya 3 ayat yang lain. Maka mulai dari 3 ayat yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim sampai kepada ad-dallin. Ini 3 ayat untuk hambaku. Berarti kalau begitu, mana basmalah? Basmalah tidak termasuk kepada surat Al-Fatihah. Ini dalil yang pertama. Pendalilannya jelas. Dibagi menjadi 2 tanpa basmalah. Maka basmalah tidak masuk kepada surat Al-Fatihah. Dan pendalilan yang kedua tentang permasalahan fikih membaca Al-Fatihah secara jahr. Diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Dan hadits ini di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa Anas mengatakan, "Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha." Maknanya dari Anas ibnu Malik, dulu aku sholat di belakang Nabi. Lihat keutamaan Anas yang mana dia dipanjangkan umur oleh Allah dari berkat doa Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibu Anas, Ummu Anas, disebutkan, "Ya Rasulullah, hada Unais Shagir." Di saat Nabi mulai istiqrar, mulai tinggal di Madinah, maka datanglah ibu Anas kepada Nabi membawa Anas kecil. "Ya Rasulullah, hada Unais Shagir." Yang disebutkan di tarikh pada saat itu umurnya 9 tahun atau 10 tahun, seperti itu. Maka ini wahai Nabi Unais Shagir, ambillah menjadi pembantu untukmu, meringankan beban, mengambil ini, mengambil itu dan sebagainya. Maka pada zaman dulu berbeda kehidupannya dengan zaman now. Zaman dulu air dari mana? Air dari sumur. Ditimba, dibawa ke WC atau ke tempat wudhu. Adapun di zaman now tinggal disambung dengan pipa dan kita menyalakan listrik dan dimasukkan ke sumur, disedot airnya, sudah. Tinggal turn on and turn off. Klik, air masuk. Juga air masuknya ke bak tersimpan atau ke tedmon yang ada di atas rumah kita misalnya, atau rumah di atas masjid, tedmon. Maka di zaman dulu kehidupan sangat susah, membutuhkan kayu bakar, berarti mengumpulkan kayu bakar dari luar dibawa untuk masak. Adapun di zaman now kita hanya sekedar klik dari Hitachi, kompor gas yang ada pada kita si biru, maka dia matang dalam keadaan 10 menit, 5 menit, sudah matang. Maka di zaman dulu mengumpulkan kayu bakar, ditiup, dinyalakan, kayu bakarnya kalau basah kena embun, maka susah. Itulah kehidupan di zaman now dan di zaman dulu. Maka Anas ibnu Malik didoakan oleh Nabi setelah itu, Allahumma kathir amwalah wa kathir auladah wa tawil umrah. Maka disebutkan di hadis Muslim, penjelas dari hadis ini, wallahi inna amwali la kathir. Maka demi Allah bahwa hartaku melimpah ruah. Maka dia termasuk dari miliardernya para sahabat. Dari doa Nabi. Dan yang kedua, fa inna waladi balagha mi'ah wa isrin. Maka anaknya dia 120
Padahal usianya pada saat itu dia meriwayatkan, dan Anas bin Malik meninggal mi'ah ila sanah. Umurnya berapa? 99 tahun. Maka 99 tahun usianya menghasilkan anak 120. Bagaimana keadaan seorang sahabi yang jalil?